Oke kawan-kawan, kembali lagi dengan saya di channel Hesron Official. Kita berjumpa lagi ya, dimanapun saudara semua berada, kawan-kawan semua berada, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan seperti biasa juga, buat kawan-kawan kami yang sedang membutuhkan pekerjaan ataupun mencari pekerjaan, semoga cepat tercapai ya. Dan buat kawan-kawan kami ataupun sahabat kami, adik-adik kami ya, kakak-kakak kami, abang-abang kami yang sedang sekolah ya, semoga selalu dilancarkan studinya ya, dan mendapatkan nilai-nilai yang terbaik ya, supaya kelak nanti bisa melanjutkan pendidikannya ke lebih jenjang yang tingginya lagi gitu. Nah, jadi di kesempatan kali ini kawan-kawan ya, seperti biasa ya, kami pada pagi hari ini melakukan aktivitas kami, yaitu memanen buah sawit ya. Nah, ancaknya kurang lebih seperti ini ya kawan-kawan. Nah, dan untuk ongkosannya seperti biasa ya, kalau seperti ini ancaknya 500.000 per tonnya. Dan sekali lagi juga saya ucapkan buat saudara kami ataupun orang tua kami yang sedang sakit, semoga Tuhan memberikan kesembuhan buat saudara kami ya, melalui obat yang diberikan dokter ya. Nah, oke kawan-kawan ya, jadi di kesempatan kali ini juga ya, buat kami yang baru singgah di channel kami, yaitu di channel Hesron Official, harap jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan di video-video kami terbarunya. Oke kawan-kawan ya, ini abang saya seperti biasa. Ini bang, sapa dulu bang. Sapa dulu bang. Selamat pagi menjelang siang, jangan lupa semangat apapun aktivitas. Abang saya pun nggak semangatnya, mukanya tengoklah, ini belum cuci muka ini ya. Belum cuci muka. Seperti biasa juga, ini mama saya ngikut ya, mau ngambil sapu lidi karena harganya juga lumayan nih, 4.000 per kilo. Nah, itu saudara kita ya, yang lagi nyadap tuak ya, atau ponaren ya. Oke kawan-kawan ya, jadi gimana keseruannya kami pada kesempatan kali ini ya, kawan-kawan jangan skip videonya. Oke, segera bang. Oke, kita lanjut manen ya. Nah, ini abang saya pagi-pagi udah makan jeruk dia, tengok bang. Kue nugget mati. Lo udah pas mata pemain udah gigit mati nih. Kan yang sudah pasti. Kade peda bagi barang berpagi pedi rezeki. Ada pedu. Bersetan na pola. Ya sa berpola pertama masuk makin dita sabro pesa sabro dita mau sabro wele na nin. Lagi ngor sama kade lagi bandu. Aman kade. Belang. Hale pun pola. Bakal pas na lah. Neng kata nanan tanak dai. Neng kata sa apa nani na. Dia kan pain. Aku biar aku di bangku sendiri. Goyang-goyang. Oke. Mata. Kapas ni mbak sada.
biar aku masak bersama kok dogo. Ano ba? Sige pa rin ba diba? Iya. Kayaknya posisi buah agak terek ini pemirsa. Ini udah pokok ke 10, belum ada buah yang matang. Gang Sudin ya deh. Udah. Nek engko wis diboke wae. Loro. Tak ketok iku. Oke guys. Kali ini ada 2 janjang. Kayaknya ini kemarin baru selesai dipupuk ini sama yang punya kawan. Kami tidak tahu karena kami kan bagian pemanennya. Yang punya ini nggak satu kampung sama kami. Ini kemarin 500 ya kan? 500 kilo. 500 per ton. Iya. Songket sebelah kanan, gampangnya ngambilnya itu sebenarnya. Ngapain capek-capek dari situ? Alah. Nggak kuat kau ikat tadi. Iya. Dia mulai udah bukan sanggup nih. Sanggup nih, iya saya mendebuhkan. Gara-gara apa? Kayak ini pokok ke-12 kawan-kawan, baru dapat 2 tandan. Kayak ginilah kalau memang pokok sawit yang udah hegrean. Sini keras-keras apanya, pelepahnya. Kayak apa? Kayak nggak pernah dia kasih
Borat. Paket pe. Jai-jai nam diri jano menangan no. Kenapa naik kebaran? Kena sedang naik utang ke, naik baik buat ikut sen. Aku nampak deh. Oh, nak kira. Udah masuk. Mata kan? Empat BJR 20 baru 80 kilo kali 5.000, 8 kali 5 40.000. Oh, balik i kang ngomar balik i. Nah, pokok yang satu itu.
nanti ada sekali sama yang bisa. Tak tanda. Dan baru bawa pengikatku kan. Dia kawan-kawan. Banyak cara, banyak trik untuk mengikat apa. Kalau sempat salah-salah, habis tenaga pun kita mengikat fibernya, mengikat egreknya, tetap lepas. Kalau nggak tepat dia cara pengikatnya. Ini tadi, yang pertama tadi sempat juga terlepas. Yang kedua, aku pakai trik kedua. Alhasil, ya memuaskan. Nggak lepas-lepas itu. Walaupun badai menerpa. Iya udah Ron. Atau sekalian mau ite kong i. Turun kok di i kasih. Tapi ini kayaknya udah ini ya. Udah kali pun. Jejeno lah pe aku leja nang negeri mi. Hah? Jejeno pe aku lejam nang negeri mi. Hah? Bentar deh. Gedang sunang binko. Kuning kok. Ada. Mentah. Kayaknya kalau menurut ramalan saya secara higienis dan intelektual, hasil panen hari ini kencang-kencang lah 1 ton 30 kilo. Trek buah. Mentah. Mentah. Udah ada peringatan memori penuh. Kayak mana kita buat kan? Beli iPhone, duit nggak ada. Orang kalau ngeplok punya alat-alat yang spesial, yang bagus. Kalau kami punya HP Oppo A5s, ya A5s, A57, udah lupa. Oppo A5s ya, Oppo A5s. Masih apa? HP kentangnya. Mentah, Bray. Mampus kita, nggak ada buah kita hari ini.
Ini dok pupuk Dolomit main kan? No lang po cocok nih pupuk Dolomit. Karena tanah gabur. Urea, NPK, mentah. Ada masak ah. Males sekali gue ini man lo. Dia biasanya kalau untuk pupuk Dolomit bukan kayak gini, bukan tempat-tempat atau lokasi tanahnya seperti ini. Kalau kayak gini, dia nampak dari pertumbuhan gulmanya. Nah, kalau ini namanya gulma lunak, berarti otomatis kalau gulma lunak tumbuh secara masuk garis besar, ini tanah memasuki standar oksigen subur gitu. Tapi kalau seandainya ada pakisan, dia merata dia pakisan, berarti tanahnya masuki kategori sangat dangkal, sangat memerlukan unsur hara yang kuat gitu. Contohnya Dolomit, urea gitu. Tapi terlebih dulu Dolomit. Nah, ini udah enggak harusnya langsung ke urea, setelah itu baru NPK. Ya nampaknya dia. Ini mulai kandas pola en. Kuno ban kita ngoi. Adanya triknya itu masing-masing. Tiga. 5. 2 telur. Kita off kan? Tidak. Berapa bang? Baru 7 standan. Hah? 7 standan. Iya. Banyak kali semutnya. Kayak itu batan nah.
Tahu mang, tiga buatan na. Coba di ibarat. Hindi kami nabetoy. Ay, kayak bilang, oh. Merasa cipton mo yan to. Kayak susut kayak kan. Aku memberi. Pak em tadi. Merasa 3 hektar ini na. Degre kan. Bang Petaruh. Begini ya. Petik wala sehari. Udah saya. Wah. Pakai kedek ngono yang kai kan. Merung-merung kai. Ikan itu na bagi. Sekali dia bercerita begini. Si mengalang sawit en. Bapak pici. Bapak pici yang masuk. Si hal yang kena apa? Baset kelar nari kan. Baset. Hah? Ini main moyang ate. Udah berat. Ini kurang muat orang tuh. Mata. Nggak habis perih mama. Nggak habis perih mama ni nah. Dah ni aku pak ini nah. Mata. Mata densui. Mata sudah ini makanya nah habis kok. Buat mo. Ngompa kesing ben koen. Buat mo. Inilah baru kalau jatuh nanti ini barulah mau tandan ke 10. Manalah dapat gaji ini. Palinglah nanti 200 satu orang ini. Biasanya kalau apa panen-panen ini maunya bergaji 350 per hari per orang. Nah, biasa dapat 2 ton, 1,5 ton. Kalau 2 ton aja dia udah 1 juta. Kalau 1,5 ton dia itulah dihitung-hitungkan berarti 750. 750 dibagi 2. Nggak kemana juga lah itu 350, 370-an. Benci kali aku apa ini yang dulu pernah main sapi ini, tengklek-tengklek semua. Ya kan? Enggak ah. Mana bisa masuk itu? Maunya diturunkan yang tengklek ini. Malas sekali aku turunkannya. Udah keras sekali pun lah. Itu mana sengkleh itu? Tengklek loh bang. Mati anak ayam kalau kayak gini.
Harusnya ini bukan pakai delom, pakai borat lah, biar apa ya kan, agak apa lembek dikit apanya, lepahnya. Mana bisa masuk itu? Nggak bisa masuk itu, udah aku bilang. Foto sudah. Mentah kan? Udah aku bilang tadi. Dia kayak gitu dia kawan-kawan. Kalau egrekan pada umumnya nggak sama macam dodosan. Memang namanya pun dah beda. Kalau egrekan itu kalau di bawah kuning telur pun dia udah bisa dipanen itu. Tapi kita di kampung-kampung dah, bukan di PT. Kalau di PT prosedurnya harus berondol di piringan 3. Nah, berarti di atas sudah di atas 10 itu. Setahu dan sepengalaman saya bekerja di perusahaan gitu, perkebunan. Tapi kalau di kita kampung-kampung ini, asalkan jangan mangkir-mangkir aja lah, jangan cengkir-cengkir kayak gitu. Kalau di bawah masih apa kuning telur, udahlah, udah bisa dijatuhkan itu. Karena hasil dia dekat apanya itu, tangkainya itu udah memerah dia. Contohnya seperti ini gitu. Ini dia. Kalau kami masyarakat, wah udah mantap kali ini. Apalagi ini ha. Kalau menurut aku ini masih di bawah kuning telur, ini belum kuning telur ini. Tapi gitu dia dekat tangkainya. Udah mantap ini di toke-toke kampung. Udah mantap kali pun. Tapi kalau di PT jangan coba. Ini bisa makan 3 kali panen lagi baru jumpa. Berarti rotasinya berapa gitu. Kalau di perkebunan bisa makan 1 bulan lagi baru panen. Dia minimal kalau prosedur perusahaan atau perkebunan berondol di piringan, dia berpedoman di berondol piringan, bukan yang di atas. Makanya pemain-pemain yang di PT tengoknya piringan aja, rata-rata bersih memang, karena ada tim unit semprotnya atau bisa disingkat dengan TUS gitu. Kalau udah berondol 3 sama 5 di piringan, udah jatuhkan. Tapi kalau belum ada berondol masih merah di atas, dah tinggalkan. Itu dia prosedurnya. Karena kenapa dijatuhkan kalau tidak berondol, itu akan membawa petaka orang itu. Kenapa petaka? Itu semasa saya kemarin di Krani pengecekan buah, dia 1 tandan didenda 5.000. Jadi bayangkan misalkan dari bawah sana lah kan, merah ini bukan mentah. Tapi kalau kami di sana merah aja dia nggak berondol, kategori mentah gitu. Dari bawah sana dibawa ke atas, dibawa ke atas ke TPH, tempat penempatan hasil panen. Rupanya didenda. Jadi untuk apa? Udah gitu direpetin sama mandornya gitu. Jadi pedomannya harus berondol di piringan minimal 3 atau 5. Dah jatuhkan. Tapi kalau udah 3 sama 5, kira-kira
dia apa nanti dijatuhkan tidak memenuhi standar, contohnya masih berondol 10 sudah bisa kami maklum. Tapi kalau sama sekali tidak berondol, atau berondol 2, berondol 3, dijatuhkan tiba-tiba berondol 3, seharusnya buah yang jatuh dari atas harusnya kian dia udah berondol 3 kan di piringan, berarti di atas lah udah bisa lah itu sekelilingnya itu tambah 5, berarti berondol 8 itu. Dia memenuhi misalkan berondol 20. Harusnya jatuh dari atas, dia kan ada apa, dia ada tekanan itu pas jatuh. Bush gitu. Tambahlah dia berondolnya itu. Jemprotlah dia. Gitu. Makanya dianjurkan berondol 3 sama 5 gitu. Semua udah ada teknisnya. Di bagian pengalaman masing-masing sebenarnya sih ya. Makanya saya di kampung-kampung ini saya sering manen. Kalau turun tangan manen langsung memang kurang saya kurang cepat lah gitu, lebih cepat lagi anak-anak bocil yang lainnya di bawah saya gitu, karena dari dulu orang itu udah biasa, nggak macam saya gitu. Saya baru berapa bulan inilah di sini, barulah 1 bulan di sini. Kalau dibawa ngegrek udah kewalahan gitu. Sebenarnya saya tahu teorinya, yang saja karena nggak biasa itu kan, karena tenaga itu kan nggak biasa gitu, beda dia. Jadi gitu dia kawan-kawan, penjelasan singkatnya gitu. Tak mana tahu kan kawan-kawan mau info lebih lanjut bisa konsultasi bisa tanya-tanya lewat via WhatsApp gitu, atau langsung komentar gitu di YouTube Hesron Official. Sebenarnya ini YouTube punya adik saya gitu saja, kami kongsian gitu. Kadang bukan pun kadang sebenarnya, kalau aku jarangnya sebenarnya beli paket gitu, karena udah bapak kan tuh apa gitu. Kalau lajangnya sama untuk pekerjaan diwajibkan beli kuota gitu, 1 bulan diwajibkan ngisi kuota biar ada mengetahui informasi tentang kerja gitu. Nah, sekarang saya bapak-bapak nggak pala penting-penting kali sebenarnya sama saya kuota, makanya saya kadang hotspot. Tapi itulah kan HP saya kadang-kadang saya kasih sama dia untuk menambahkan jam tayang dia, kayak mana lah kan, kasihan juga. Inilah hasil panen, kayaknya melesat turun ini, bukan melesat naik. Dulu aku masih 2017 tamat SMA, aku dulu belum pernah megang egrek saja. Gila, dia misalkan operator, saya tukang langsir, gitu-gitu aja dulu selama 1 tahun lah. Aku tamatan 2016 sebenarnya, 2 tahun aku nganggur ya, 2 tahun nganggur. 2017 akhir masuklah aku di perkebunan, diterima di perusahaan perkebunan PT Deli Makmur gitu. 2021 ya 2022 kemarin saya resign dari situ itu. Berarti udahlah 5 tahunan saya nggak pernah kerja berat lagi. Makanya sekarang saya agak kaku-kaku kayak mana gitu kalau jumpa-jumpa ngegrek ini gitu, belum biasa. Tapi kalau ini adik saya ini, walaupun kadang dia kerja juga kan dekat dia di perkampungannya, jadi kadang ada kawan yang ngajak ayo ngegrek gitu, ayo sempatkan juga kan omset kan omset sih sebenarnya kalau kita bahasa internasional maksudnya bahasa elit lah. Kalau udah omset ya hasil tinggi kan, ini cukup beli pulsa gitu, ikutlah dia ngegrek gitu.
lah. Jadi tidak disangka-sangka kawan saya kayak gitu orangnya kawan. Kepala cerita dia mau nanti panjang lebar tak kemana larinya gitu. Kadang kayak gitu dia. Disuruh adik saya kameramen, disuruh fotoin, disuruh videoin, cakap sedikit terus saya tak mau gitu. Kadang kayak gitu memang saya malas apa segala macam gitu. Tapi sekali cakap ya udah tak kemana panjang lebar, seakan-akan mau curhat pula gitu, mau curhat gitu. Makanya kawan-kawan yang yang tidak mau capek, enggak, saya kawan-kawan dulu ini cerita pula lah saya namanya kan. Dulu sebelum saya masuk perkebunan udah saya tanami memang sawit itu sebelum dihibahkan orang tua ke saya. Rupanya nggak terawat karena kayak malah lajang ini kan ada gaji dari perusahaan, udah untuk keperluan kereta lah, aksesoris kereta, baru udah gitu gajian nanti udah kasihkan sebagian sama orang tua, sebagian untuk poya-poya lah, keluar sama apa wedok-wedokan gitu. Habislah. Baru inilah harusnya 5 tahun kian dari dulu sampai sekarang udah berhasil, udah panen sawit itu. Ini baru kemarin lagi mengawali karena yang kami tanami itu udah semak semua. Ya kalau semak tahulah kan, bermacam lah apa sih itu, rintangan maksudnya entah ada gundit, entah ada apa, landak, habislah pokok sawit tadi semua dimakani. Jadi menurut saya belum terlambat juga. Kenapa kan sebenarnya bagi orang-orang kata terlambat itu sebenarnya tidak ada sebenarnya. Saya mau aja mengerjakan gitu. Karena kalau sawit tahulah kan 4 tahun udah panen. Nunggu 4 tahun nih. Ibaratkan apa kian calon kecil kian kecil aja 5 tahun, 1 tahunnya cuma PJ dia berarti 4 tahun. Sama lah kan nunggu itu kan. Panen sawit kita. Kalau kita mengharapkan gini-gini aja gajian dari sini, gajian dari panen sawit orang, mana lah itu, nggak bakal itu. Oke lah sekarang muda masih punya tenaga gitu, tua nanti giliran kita lah kita gajikan orang kan, panen sawitku sepelan, panen sawitku kita kasihlah cuan sama dia. Itu dia. Memang tidak dipungkiri kami pun adanya sekebun kami, cuman kan kalau masih kayak gini, kalau ada tawaran kerja kan nggak mungkin juga kami sia-siakan gitu. Kalau kebun kami memang adanya kebun kami. Pada intinya orang yang panen sawit orang itu yang mau digajikan bukan berarti dia tidak punya penghasilan atau penghasilan pribadi terus kebun sendiri gitu saja. Dia memang jiwa-jiwa pekerja gitu. Selagi ada yang menawarkan kerja ya udah diterima gitu. Kan ada juga memang gitu, dan sawitku malas dia kan. Kalau aku percuma kayak itu, selagi tenaga masih ada, kalau masih mengkondisikan lah intinya. Aku kegajian sama orang, diajak orang panen mau aku, diajak orang bangunan mau aku, gitunya. Tapi sebenarnya mindset kerja yang benar itu bukan tenaga yang kita andalkan sebenarnya. Pada intinya kalau kita mau bisa muter-muterkan duit kita,
duit dicari untuk duit sebenarnya. Kita duduk di rumah itu yang sebenarnya, bukan dimana kita masih punya tenaga kita harus bekerja, kita wajib bekerja, kita bekerja. Itu sebenarnya salah. Itu sebenarnya untuk kayak mana ya, memperpendek bukan memperpendek umur sebenarnya, cuman saja dari tenaga kita yang terkuras setiap harinya akan ada efek sampingnya gitu loh. Sama seperti kereta atau mobil gitu, kalau dia jarang dipakai ya dipanas-panaskan lah, ya mungkin seperempatnya itu bannya itu bisa jadi, atau rantainya itu bisa jadi tahan 2 tahun 3 tahun gitu. Itulah contohnya, contoh apanya kalau kita bicara perbedaan gitu, itulah contohnya. Sedangkan yang orang sedang selalu beraktivitas gitu, ya udah dalam jangka sekian adalah nanti asam urat lah, apalah, pegalindung, apa segala macam itu. Jadi kalau yang sebenarnya yang saya bilang tadi, duit diputar duit sebenarnya, cuman kita kan beda sama orang di luar sana, orang punya investor apa segala macam. Kita kayak mana lah kita putar-putarkan duit. Saya bilang dulu, kayak mana lah kita, kan kebanyakan itu pada umumnya orang kita di desa-desa, di kampung-kampung, kayak mana kita mutar-mutarkan duit. Contohnya kita orang berladang lah. Beda lah ini pun yang punya kebun ini ya, yang beda itu. Kita yang punya ladang lah, baru merintis. Kayak mana kita mau muter-muterkan duit, sedangkan hasil dari ladang itulah mau kita belanjakan. Itu pun cerita ke ladang, hasil dari ladang untuk belanjakan, bukan untuk berinvestasi ibaratnya. Kalau investasi pun harus butuh modal juga, harus butuh owner juga gitu, harus ada joinnya gitu, bukan main-main sendiri aja, harus ada lah gitu channelnya gitu. Jadi kayak mana lah kita nggak bisa juga memang kita maksakan, cuman dalam arti itu hidupmu, ini hidupku, itulah artinya kita jalani masing-masing. Tapi kalau orang udah punya kebun sawit 1 hektar 2 hektar 3 hektar, bisa berinvestasi dengan investasi lain, bukan berarti kalau udah investasi udah macam orang kantor apa segala macam, atau properti gitu. Itu kan modal tinggi juga gitu. Bisa jadi ya kita pinjam duit lah dari bank, udah gitu pinjam bank, bisa juga kita beli lagi kebun. Sedangkan kebun tadi yang udah berhasil, bisa juga hasil panennya itu yang kita bayarkan dari untuk bayar bank gitu. Jadi kan petik hasil untuk beberapa tahun, dia kan kita misal minjamkan duit, kan minjam duit 2 tahun 3 tahun, sedangkan umur sawit 25 tahun sampai 20 tahun sampai 25 tahun gitu. Berapa tahun yang bisa kita rasakan dari hasil panen sawit itu. Kan itu sebenarnya kalau udah 3 hektar berbuah aja udah bisa kita investasi dengan investasi cara yang berbeda-beda gitu. Itu dia kawan-kawan, kita sesuaikan detong. Kadang saya pun cakap saya aja yang banyak gitu, keadaan yang udah atau takdir yang udah mengatakan ya kayak mana gitu. Kalau saya memang mindset saya kayak gitu dia. Cuman jadi kenapa abang mau ajak kerja itu? Udah ada rupanya investasi abang apa dari penghasilan dari tempat lain gitu. Ya balik lagi ke belakang macam saya bilang tadi, kita baru memulai, cuman nanti dan apa yang saya bilang tadi, tidak ada kata terlambat. Mungkin nanti 4 tahun ke depan udah berhasil sawit kita, berhasil sana, berhasil nanti kebun yang lain, ya bisa kita putar-putarkan gitu. Pokoknya berdoa umur panjang, sehat selalu, itu aja nya.
Sebenarnya kalau kategori umur lajang atau umur baru nikah umur 28, jarang sebenarnya kaya, kecuali memang keturunan orang kaya atau kecuali bapaknya memang punya kebun sawit. Jujur kalau saya memang orang susahnya saya gitu. Nah, jadi kayak mana saya bilang kan, seharusnya kalau orang-orang yang yang lebar-lebar sawitnya itu orang tuanya otomatis adalah hibah dari orang tua 5 hektar kan. Sedangkan kami apalah kan orang-orang susah ini. Makanya tahu diri gitu. Untuk ngisi pulsa apa segala macam dari dulu itu nggak apa pula minta sama orang tua. Kami nggak merokok gitu. Bahkan aku dulu punya kereta Bison dulu, pernah rupanya fisiknya cuman besar, larinya nggak ada. Ku ganti sama Pixen yang mau Pistar 2015 ganti. Kredit memang lunas. Udah gitu musim kemarin travel, ku jual keretaku, ku DP-kan mobil, dapat juga mobil gitu. Kayak gitulah perkembangan hidup ini gitu. Capek Mas Bray? Capek katanya. Makanya kalau Buahnya terjepit semua. nggak mau capek ya memang kayak gitu. Di rumah harus, tapi apa yang perlu dikelola di rumah gitu harus ada. Kalau nggak usah makan. Ngapain di rumah kalau nggak makan, kalau nggak bisa shopping gitu. Minimal dia 1 kali seminggu ada shopping. Jadi kurasa kawan-kawan sampai di sini dulu videonya, karena waktu udah udah ribut kali ini HP. peringatan memori penuh gitu. Udah sibuk dia kayak main udah menit 54. Ya udah kita akhiri aja lah. Oke kawan-kawan ya, jadi sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih buat kawan-kawan semua yang sudah setia menonton di channel kami ya. Seperti biasa ya, buat kawan-kawan jangan lupa untuk klik tombol like and subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya ya. Dan dimanapun kawan-kawan berada semua, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Oke, kita berjumpa lagi di video selanjutnya.